Maka itu jawab Nabi qala fa inna haqqallahi 'alal ibad. Maka sesungguhnya hak Allah atas hambanya ayya'buduhu, ini yang pokok. Jadi sini ada kalimat ayya'buduhu. Jadi bahasa kita adalah bisa dikatakan ayya'budu, hanya menyembah ataupun untuk menyembah. Jadi manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan yang dua, wala yusriku bihi syai'an, tidak musyrik sama sekali. Inilah yang memang gampang, tapi persoalannya harus kita dalami, bahwa ya'budu yusriku digandeng dengan kata ini. Begini contoh, apa itu musyrik? Katanya Nabi, riya itu bagian dari musyrik yang terkecil. Ibadah karena orang lain. Ternyata antara ibadah dengan musyrik itu bisa bersamaan. Contoh, kita kuliah subuh di sini, atau kuliah pagi ini, kemudian niat kita betul-betul cari ilmu, pilihannya banyak. Cari ilmu, cari kenalan, cari dan seterusnya, cari waktu. Mana yang terbaik? Tentulah puncaknya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebetulan kita iringi, aku ra penak karo tanggane wong dijak ya. Ra penak karo koncone karo jam dijak ya. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ingkang satu kinarmatan Ustadz Dr. Andes Miftahur Rodi, ingkang satu kinabekten bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bin sepuh, jamaah pengasahan Ahad Enjang, rahimakumullah. Kanthi tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dasahan kula satemah saged kempal manunggal wonten ing majelis punika kanthi winantu wonten ing karaharjan. Salawat salam mugi katetepaken dumateng uswah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi-mugi lumuntur saha lumintir dumateng panjenengan dalasan kula. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah pengasahan Ahad Enjang rahimakumullah, adicara pengasahan wonten ing enjang menika ingkang sepindah pambuka, ingkang angka kalih kajian atau tausiah, ingkang angka 3 sesi tanya jawab, ingkang angka sekawan penutup. Sumangga murwakani adicara pengasahan wonten ing enjang punika kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang angka kalih pengasahan katur panjenenganipun Ustadz Miftahur Rodi, wekdal saha panggenan kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan kita. Alhamdulillah, kita insyaallah sudah orang yang baik dan Allah memberikan kesempatan lagi untuk menambah kebaikan. Salam beserta salawat semoga tercurah pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan pada kita atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang jaminannya adalah selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit penguatan hak Allah atas hambanya atau hakullahi alal ibadihi, hak Allah atas hambanya. Tentulah kehidupan ini kita harus mengetahui karena satu-satunya memang yang pantas kita ikuti adalah ada aturan Allah yang sudah berjalan dari mulai bumi diciptakan sampai nanti juga disimpan kembali ataupun ditiadakan. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini saya ingin membuka dari kajian ini, yaitu kajian ada buku kajian ibadah yang insyaallah kita melihat bahwa hak Allah atas hambanya tidak lain adalah keharusan satu penduduk bumi dan langit yang memang kita ketahui bahwa pernyataan Allah Subhanahu wa taala beberapa firman-Nya bahwa tidak punya hak apa-apa yang ada di langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat pendek di dalam Al-Qur'an insyaallah kita sudah mengenal bahwa lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Untuk itulah diminta kita ini untuk melakukan sesuatu beberapa hal karena kita perjalanan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita unsurnya adalah ada ruh dan jasad. Yang hari ini, untuk itu tahapan ini perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan itu kelanjutannya. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tahap. Satu di alam roh. Roh yang ada pada kita ini ataupun roh kita ini, tidak ada orang yang tahu urusan roh. Tapi paling tidak kita mengetahui ada roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan insyaallah tentulah khalifatan fil ard berdasarkan firman Allah itu adalah khalifah di bumi sudah diciptakan. Maka roh kita insyaallah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan Allah sudah kita kenal sekali di dalam diri kita, alastu birabbikum. Jadi di situ dipertanyakan alastu birabbikum, kamu memahami atau tahu aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka jawaban roh itu adalah syahidna, saya bersaksi atau kami bersaksi bahwa engkau memang Tuhan. Dalam bahasa Rabb ini memang sudah sering saya sampaikan bahwa Rabb ini tatanan ataupun bahasanya pangeran ataupun tempat kita untuk
melihat, maka dalam penjelasan ataupun pengenalan daripada surat Al-Fatihah pertama kali adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifat Allah Rabbil Alamin itu adalah mengatur semua alam. Rabb atau Tuhan semua alam dimaknai seperti itu, sehingga tidak ada kepemilikan yang lain selain Allah SWT. Memang kita dikenalkan segala puji, maka yang pantas itu seperti itu. Maka kita selalu membaca, kalau tidak baca satu hari 17 kali masalah itu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita orang yang baik insya Allah tidak mungkin puas dengan hanya 17 kali. Mesti ada tambah-tambahnya. Mungkin di jumlah bisa 50 atau 50 lebih. Karena kita di dalam sholat itu memang harus membaca Al-Fatihah, pernyataannya diantaranya awal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Linya menunjukkan kepemilikan yang seutuhnya, tidak ada yang sangkut paut yang lain. Karena dinyatakan sifatnya Allah Rabbil Alamin. Untuk itulah sudah jelas bahwa dalam hal demikian kita awal kejadian roh itu tidak dikehendaki oleh Allah butuh makan, butuh apa saja yang secara fisik, tapi butuh pengakuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita alami. Wallahu alam, lamanya kita tinggal roh itu juga tidak ada yang tahu, karena jelas Allah sendiri yang memang memberikan pernyataan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi ada orang yang bertanya, memang penasaran, roh itu ada, adanya jelas ada, tapi adanya kita tidak tahu, artinya tidak ada. Maka pernyataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu jawaban, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Allah. Maka kalau dibahas bentuk jasad atau tidak, atau bentuk yang jelas Allah menghendaki itu makhluk. Urusan makhluk kayak apa? Urusan Allah SWT. Tapi adanya kita satu-satu ini yang hadir ini punya ruh yang satu. Kemudian selama ini prosesnya ya kita alami ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Alam roh kemudian dihadirkan oleh Allah SWT. Itu dibuat kelengkapan. Jadi kalau dalam surat Al-Mu'minun kan disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu ada dua unsur, roh dan roh tidak ada penjelasan dari apa. Tapi baru khalaqnal insana, namanya insan ini biarpun dari kata nasiya ataupun suka lupa dan seterusnya, ini hanya sifat, tapi kejadiannya dijelaskan oleh Allah, khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi saripati tanah. Nah, prosesnya itu dijelaskan berikutnya. Ada summa ja'alnahu nutfata fi qararim makin, itu baru ditempatkan di rahim ibu. Kemudian summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idoma fa kasawnal idoma lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Ada proses kejadian yang adanya roh digabungkan dengan tadi saripati tanah. Kemudian saripati tanah dimaknai dengan nutfah. Kemudian nutfah itu ada proses, bahasa lain adalah kun fayakun. Maka adanya jelas nanti proses ada. Maka dalam hal demikian kita mengalami semua. Tapi kita tidak ada ikut campur tangan apa-apa. Pokoknya proses ini adalah kita alami. Kita itu jelas dari nutfah. Sigot dan ovum bersatu disebut biasanya nutfah. Kemudian ada proses itu terakhir khalqan akhir. Nah, kemudian khalqan akhir kejadian yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Berbeda ini banyak maknanya.
baik itu dari awal menjadi akhir, ya. Awalnya seperti itu, akhirnya seperti ini, itu tidak bisa kita, kok bisa ya, gitu ya. Hanya pertanyaan itu nggak ada gunanya, hampir nggak ada gunanya, tapi juga gunanya untuk memperkuat daripada pernyataan bahwa itu adalah proses yang dimiliki oleh Allah SWT. Untuk itu pertanyaan di Al-Quran banyak yang am khuliqu, misalkan. Apakah memang dijadikan atau ingin menjadikan atau berkehendak menjadikan sendiri? Pertanyaan itu jawabannya orang yang berakal. Orang yang berakal akan menemukan kita itu sebenarnya jadi sendiri atau dijadikan. Jadi amnya itu pertanyaan. Bahwa ini memang hal esensial, ini pokok sekali, bahwa ini masuk di dalam area kehidupan kita. Kalau sudah punya itu insya Allah agak ringan. Nanti tujuan saya menjelaskan ini biarpun sudah berulang-ulang, paling tidak diulang kembali, karena tidak pernah punah Quran itu menjelaskan hal seperti ini. Sampai kita nanti akan kiamat itu baru selesailah Quran itu terserah Allah. Yang jelas hudal linnas, selama ada manusia di bumi ini maka Quran dipakai. Saya lanjutkan, setelah proses ini kita diberikan, tapi ada penjelasan, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi hari kiamat dibangkitkan, inilah proses kita. Maka ini harus kita jalani. Kalau kita sebelum kiamat ya dijelaskan lagi. Setelah khalqan akhar tabarakallahu ahsanul khaliqin. Keyakinan itu harus kita miliki bahwa Allah itu memang ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Yang menciptakan kita itu adalah sebaik-baiknya, tidak ada gagal produk kita diciptakan demikian. Kemudian kita lamayitun, kemudian kita itu adalah nanti dimatikan. Bahasa dimatikan juga ini difahami karena yang mati itu, yang ganti itu adalah proses khalaqal insana tadi. Kemudian kalau kita kembali pada ruh kita, ruh ini tidak butuh makan, tidak butuh apa, dan matinya kapan, memang tidak pernah mati. Alam ruh yang kita ada ini itu sudah hidup di alam rahim, ya hidup sekarang itu hidup. Lah nunggu nanti di yaumil akhir, bahasanya Quran kan yaumul akhir. Tahapan terakhir kita itu adalah akhirat. Akhirat itu tidak ada batas kapan berhentinya. Mulainya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Yang tahu kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terdahulu sudah diinapkan di alam barzah berapa tahun, tidak ada masalah sampai hari ini, karena memang Allah yang pegang, sebelumnya juga yang pegang. Terus mau apa di sana? Ya suka-suka saja kehendak Allah. Kalau lihat daripada Isra Mi'rajnya Nabi, ya ketemu para teman, istilahnya temannya Nabi, sama-sama Nabi sampai pada hasil Isra Mi'raj itu adalah karena ada komunikasi dengan Nabi Musa, kemudian ada bolak-balik sampai 9 kali. Nabi kemudian rasa malu kepada Allah. Akhirnya usulan Nabi Musa enggak disepakati. Udahlah, saya cukup ini, sehingga ketemu 5 waktu. Alias sholat itu oleh-olehnya Nabi, ketemu Allah. Andai kata itu usulan itu kemudian tidak ada, kita enggak dapat oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya Nabi itu diberikan kepada kita bebas menggunakan. Dan itu adalah jaminan-jaminan yang memang tidak ada tandingannya. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanya sholat saja dapat mencegah keji dan mungkar. Ya tinggal menggunakannya saja. Kalau memang kita punya pisau, tinggal manfaat. Oh enggak bisa menggunakan, ya enggak bisa. Kalau bisa, insya Allah. Tanya ibu, kalau masak itu butuh pisau enggak? Ternyata ibu sekarang lebih modern. Bukan pisau yang dibutuhkan, tapi pulsa HP yang dibutuhkan. Sehingga tinggal nutul HP, nanti keluar
masakan itu namanya pesan GoFood atau Go apa ya? Iya. Jadi sekarang sudah tersedia seperti itu. Bukan jawaban itu, tapi penggunaannya seperti itu. Maka saya kembali lagi pada proses kita, tahapan kita sekarang itu adalah hidup di dunia. Hidup di dunia diberi beban oleh Allah SWT yang saya terangkan seperti ini. Urusan akhirat mesti nyambung. Untuk itulah kita diberikan wewenang oleh Allah SWT. Al-Qasas 77 itu jelas kita hafal insyaallah ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Waktu yang diberikan di dunia karena nilainya itu hanya sebentar sekali, maka dikatakan di sini wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ya, jangan lupa nasib kita di dunia. Perasaan manusia lama, tapi Allah mengingatkan. Mengingatkannya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak boleh lupa dengan adanya kesempatan di dunia ini. Silakan saja, mau kaya boleh, mau memang harus kaya perintah Allah itu. Kalau nggak kaya kapan zakatnya? Kelengkapan Islam kita, biarpun ada zakat itu wajib kita laksanakan. Ada dua, yaitu satu kita status kita adalah memberi zakat, kemudian yang kedua menerima zakat. Ini karena memang kita Islam kita itu memang dua. Apakah kita milih yang hanya menerima zakat? Nabi juga mengingatkan, berinfaklah kalian sebelum infak itu ditolak oleh yang lain. Ini diingatkan, nanti ada zaman tertentu kita berinfak akan ditolak dengan yang lain. Itu sudah gampang sekali menjelaskan. Di tengah kehidupan ini nanti Nabi menyampaikan sampai juga akan datang satu zaman yang memang itu infaknya ditolak. Nah, mumpung masih ada ini, kita melengkapi keislaman kita dengan bentuk zakat harta kita, baik lewat memang zakat wajib, ada zakat sunnah yaitu infak, maupun sodako. Yang sodako itu adalah suka-suka, ada keinginan kita untuk apa, itu sodako biasanya. Kalau untuk infak itu biasanya ada target tertentu yang harus dibutuhkan, itu kita penuhi. Misalkan ada perang, ya infak itu apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Masjid juga demikian, apalah semuanya. Maka dalam hal demikianlah kita sampai di bumi ini melengkapi, sadar bahwa jasad ini hanya butuh makan. Kenapa butuh makan? Allah yang menentukan. Kalau seandainya kita nggak butuh makan gitu, nggak butuh minum, enaklah nggak usah belanja banyak-banyak. Cukup saja enak, saya tak kenyang gitu. Tapi ternyata nggak bisa kita, karena hukumnya Allah. Kita misalkan di Al-Muluk itu ya, waladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Jadi suruh makan rezeki. Ini rezeki, makan rezeki memang perintah Allah, nggak bisa kita menghindar. Untuk itu kalau kita mengatakan saya lapar, bukan urusan jenengan sebetulnya. Itu lapar itu adalah panggilan Allah SWT. Kalau kita bisa membuat lapar atau kenyang, enak sekali kan? Ibu-ibu malas masak, Pak, Bu, atau garwane, nak, sudahlah kita buat, nggak usah lapar saja, kenyang saja ya. Itu, jadi nggak jadi masak. Nggak bisa kita laksanakan seperti itu. Kalau sudah haus, ya kita tuntut minum. Untuk itu cara-cara inilah Nabi diutus sebagai basarum mislukum, secara manusiawi atau sifat manusiawi, bahasa rohnya muncul. Makannya itu kayak apa yang dimakan, minumnya itu dengan apa, sehingga kita belajar melakukan sesuatu yang semuanya ini harus kita pahami. Rasulullah itu kayak apa makannya dan seterusnya, kayak apa minumnya, ya. Misalkan ada sedikit aturan dari Rasulullah, kalau minum itu ya pakai tangan kanan gitu ya. Kemudian tangan kiri dikatakan tangannya setan gitu ya. Itu hal-hal itu harus dimaknai. Ya, yang menurut kita adalah akal ini diberi. Seperti apa?
Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau tangan kanan dan kiri kayak apa kalau minum dipegang dua-duanya? Sehingga penjelasan Nabi kan harus kanan. Ternyata kita juga nggak mungkin harus kanan terus, minta bantuan tangan kiri. Ada yang pernah bertanya seperti itu. Kalau minum kanan kiri gimana? Ya mungkin hal seperti itu ya dimaknai wong niku kebaikan. Jadi kita tidak bisa saklek menerima secara letterlek itu harus kanan, kalau kiri nggak ikut campur ya ndak lah. Ya, maka itu di dalam hal ini Nabi memberikan contoh kayak apa. Nah, jawabannya ya tidak apa-apa lah untuk dipegang tangan kanan dan kiri. Tapi dengan kesombongan bahwa saya sukanya memang kiri, ini masalah. Ya, tapi kalau memang mampunya itu kiri, kenapa tidak ada masalah? Karena yang kanan baru dipinjam oleh Allah SWT, nggak dipinjami maksudnya. Pegang gelas angel bisanya kiri. Ya, silahkan saja, alias ngede itu ada ya. Ya, ini makna orang ngede itu. Untuk itu dimakna hal-hal seperti inilah menjadi kelengkapan kita untuk mengetahui ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka basarnya Nabi itu ya biasa saja. Tapi Nabi itu tidak seluruhnya, insya Allah bahasanya tidak seluruhnya dicontoh. Karena ada yang memang basarnya Nabi itu tidak bisa dilakukan oleh basaria yang selain Nabi. Emangnya ada? Ya ada. Nabi itu diangkat Nabi, itu kan kita tidak bisa meniru jadi Nabi kan gitu ya. Istrinya Nabi itu lebih dari, ya kita tidak bisa niru tapi dibatasi dengan laki-laki 4, wanita itu 1. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ibu-ibu ditanya setuju tidak dengan poligami, jawabannya ibu-ibu tidak. Jawabannya bapak? Ada yang dites itu kalau bapak ditanya setuju tidak dengan poligami, setuju gitu ya. Itu hanya sekedar aturan yang memang khusus untuk Nabi itu ada. Kalau Nabi itu pernah ke Sidratul Muntaha, jenengan nggak ada kewajiban ke Sidratul Muntaha. Untuk itu rangkaian saya kembali kepada nilai kita bahwa roh dan jasad, ini jasad dibedakan. Jasad itu ya dihormati betul. Untuk itu Nabi itu melarang orang yang menuruti rohnya saja tanpa memperdulikan jasadnya. Misalkan ngantuk tadi malam, ya kebetulan enggak sholat malam, bukan enggak sholat subuh. Kalau enggak sholat subuh masalah. Nah kemudian dia ngantuk enggak sholat, ya itu memang kodrati manusiawi. Tapi ada pikiran itu, masya Allah kok tertidur, saya inginkan besok mudah-mudahan bisa bangun. Alhamdulillah yang tadi itu bangun, alhamdulillah. Maka kita bangun itu sudah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kesyukuran itu dibuktikan dengan sujud. Wah saya capek banget ya, saya bisanya sholat hanya 1 rakaat. Ya silakan saja, mungkin ada memang kemampuannya segitu. Ya. Nah, normalnya gimana? Nabi mencontohkan 11. Kalau diawali dengan ada istiftah atau iftitah, silakan 2 rakaat. Berarti 13 rakaat kita lakukan. Kecepatannya kayak apa? Tinggal pilih saja. Enggak usah umuk lah. Saya itu suka yang lama, tapi dengan rakaat yang banyak. Kalau Nabi nyontohkan itu pakai saja surat yang panjang. Panjang jenengan berapa? Mau 1 rai atau mau 1 lembar? Silakan saja. Ya. Kira-kira kalau jenengan kalau 1 lembar itu 11 rakaat sampai berapa jam itu? Kira-kira pernah? Ya kalau misalkan nyoba, kalau nggak kuat 1 lembar 1 rai. Pernah 1 rai? Nah. Kalau 1 lembar itu juz amma itu katam itu kalau 1, iya dah. Karena 9 lembar, kemudian kalau panjenengan rakaatnya 13 ya, itu sudah 11 karena istiftah itu cepat, suratnya pendek. Itu mungkin juga bisa jenengan bisa memperkirakan itu. Pilih Al-Baqarah, enggak tamat itu karena Al-Baqarah 2 juz setengah ya.
Untuk itu tidak ada kesombongan bagi kita. Kesempatan itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pamer kan. Biasanya itu pamernya gampang sekarang itu di HP. Silakan sholat malam gitu ya, sudah waktunya. Yang orang enak-enaknya tidur jam 3 kok digugai. Ya. Bagi orang yang baru enak. Ya bagi enggak bisa tidur ya silakanlah, jam 1:30 sudah bangun, silakanlah. Untuk itu alhamdulillah kita statusnya Nabi itu wajib sholat malam, kita enggak. Untuk apa? Menyatakan diri bahwa kita itu ada jasad dan ruh yang harus diseimbangkan. Tidak boleh disiksa. Enggak pakai tidur, enggak usah tidur, sholat saja. Malah enggak boleh kan? Atau sholatnya betul-betul sergap tapi lupa dengan suami atau istri. Untuk itu kalimatnya, tapi jangan terus beribadah untuk hanya saya tak beribadah untuk suami saja, sholatnya nggak perlu. Bukan itu. Jadi dibagi. Sampai panjenengan itu menstruasi nggak boleh sholat, tapi kan boleh berdoa. Mohon pada Allah. Tapi biasanya pendapat ini agak jarang karena yang paling banyak prei kabeh, turu nganti tekan awan gitu ya, pumpung prei. Ini kadang-kadang kala. Untuk itu sedikit saya sampaikan ini, artinya kita diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kelanjutannya di bumi ini. Jasad kita hari ini diperintahkan untuk itu. Sehingga kalau tidak mendengar ini masalah. Ya. Untuk itu pelajaran ini sebetulnya ya ada yang disampaikan ya, yaitu disampaikan di peristiwa itu Mu'ad bin Jabal itu pernah namanya bersama Rasulullah SAW pada waktu itu bonceng atau masih kecil itu dinaikkan untanya diceritakan. Tapi kelengkapan hadisnya itu bisa panjenengan lihat ya di sini. Itu kelengkapan hadisnya. Sahih Bukhari. Kalau ingin kitabnya bolehlah. Mungkin sedikit saya ajak untuk memiliki. Ya, ini lengkap ini. Ya. Atau saya bacanya ini nanti saya sampaikan langsung saja. Kalau di kitabnya asli ya. Kita bisa lihat ada kitab 9 imam. Enak ini. Ya. Jadi kita cari gitu ya. Kemudian di Sahih Bukhari nomor berapa begitu ya. Tadi kalau kita misalkan melihat dari rangkaian 2644 ya. Kita bisa nulis di sini. Ya. Dalam hal ini insya Allah kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita ya untuk kita melihat kita misalkan mencari nomor berapa tadi 2644 ya. Ya. Di sini ada tulisannya 2644. Kita kalau memang suka insya Allah cepat itu ya. Kemudian kita buka, kemudian hadisnya ini lengkapnya. Sedikit aja untuk memberikan motivasi pada panjenengan, kemudian sama artinya ini. Kitabnya apa? Kutubut Tis'ah. Yaitu kitab 9 imam kalau kita ingin melihat insya Allah enak. Tis'ahnya mana? Ini enggak Tis'ah lagi nih. 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7 14 imam. Ya. Insya Allah kalau mau utak-utak insya Allah gampang, di copy juga gampang. Insya Allah demikian. Kemudian hadisnya ya. Hadisnya seperti ini, singkat saja ya. An Mu'ad radhiyallahu anhu qala kuntu Ridwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Atau Ridwan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin. Jadi pada waktu itu kok naik khimar. Yuqalu lahu Ufair.
Jadi panggilannya di situ dikatakan, ya Mu'ad, hal tadri haqqallah, apakah kamu tahu haknya Allah alal ibadihi, atas hambanya? Kemudian ada pertanyaan lagi dua, wa ma hakul ibad alallah, apa yang menjadi hak hamba kepada Allah? Qultu, Mu'ad mengatakan, saya mengatakan Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya a'lamu, yang lebih tahu. Maka itu jawab Nabi, qala fa inna haqqallahi 'alal ibad, maka sesungguhnya hak Allah atas hambanya ayya'buduhu, ini yang pokok. Jadi sini ada kalimat ayya'buduhu. Jadi bahasa kita adalah bisa dikatakan ayya'budu, hanya menyembah ataupun untuk menyembah. Jadi manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan yang dua, wala yusriku bihi syai'an, tidak musyrik sama sekali. Inilah yang memang gampang, tapi persoalannya harus kita dalami, bahwa ya'budu yusriku digandeng dengan kata ini. Begini contoh, apa itu musyrik? Katanya Nabi, riya itu bagian dari musyrik yang terkecil, ibadah karena orang lain. Ternyata antara ibadah dengan musyrik itu bisa bersamaan. Contoh, kita kuliah subuh di sini atau kuliah pagi ini, kemudian niat kita betul-betul cari ilmu, pilihannya banyak. Cari ilmu, cari kenalan, cari dan seterusnya, cari waktu. Mana yang terbaik? Tentulah puncaknya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebetulan kita iringi, aku ra penak karo tanggane wong dijak ya. Ra penak karo koncone karo jam dijak ya. Dan seterusnya. Bagi yang aktif di AUM itu diberikan, wah ini ada absensi nanti ndak, dan seterusnya. Karena ketentuannya kalau nggak diberikan dorongan itu, laporannya LPCR, kalau nggak diberikan itu di kriteria ada merah, ada kuning, rapat dengan PDM kemarin, ada dikriteriakan orang itu bisa hijau, ada kuning, ada merah, yang merah parah. Ini kriterianya seperti itu. Nah, ini mungkin dapat peringatan, sudah dicukupi oleh AUM, ya. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan sama sekali, malah justru membesarkan orang lain, misalkan begitu. Jadi Muhammadiyah sebagai wadah yang kita nikmati, kita rasakan ini, ambillah yang terbaik, yang manfaat, karena mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada kata pilihan. Jika kita juga misalkan kita nikah juga. Nikah itu misalkan ada kalimat aku mesake, nek ora tak nikah arek dinikah sapa, misalkan gitu ya. Nah, niat kita seperti itu, kita dapat mengatakan ini karena Allah apa enggak? Karena apa? Ujung-ujungnya ya buduna itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu campurannya musyrik itu luar biasa banyaknya. Sekian aja niat kita sudah batal, sebagaimana pada waktu itu niat diuraikan oleh riwayat hadis itu. Umar bin Khattab mengatakan bahwa innamal a'malu bin niat. Artinya judulnya itu dihubungkan dengan orang yang berhijrah hanya karena nikah, maka tidak dapat apa-apa kecuali hanya nikahnya itu saja. Maka ini sangat mengganggu sebetulnya dalam ibadah. Maka itu musyrik dengan ibadah itu memang bersamaan sebetulnya, tapi mungkin hasilnya berbeda. Untuk itu Allah tidak senang sama sekali jiwanya orang munafik, ya. Jiwanya orang munafik itu kalimatnya di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang yang memahaminya mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, billahi wal yaumil akhir, dikatakan di situ betul-betul wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka tidak percaya. Berarti tahu persis tujuannya kita ngaji ini, maka kita memurnikan.
Inilah hak Allah atas hambanya. Ya, ini memang sangat harus dikaji betul pada diri kita, eman-eman atau hati-hati pada diri kita. Jangan sampai diri kita ini hanya tenggelam ke dalam pekerjaan tapi tanpa pernah tahu tujuannya. Adapun kalau pertama kali karena orang lain, bolehlah kuliah subuh isin karo kancane dan seterusnya, itu belalah. Dilatih, dihilangkan dan seperti itu. Betul-betul apa yang ada pada diri kita itu dicari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita marah terhadap istri, itu cobalah tujuannya karena Allah saya diperintah maka harus marah misalkan. Tapi berapa banyak hal yang harus marah? Ya mungkin ada tertentu, menyembah orang lain, gak sholat, itu perlu marah lah. Misalkan menjadi pasangan, punya pasangan kok sampai nggak sholat itu dibiarkan saja, yang penting belanjanya genep, itu kan nggak bisa disambung seperti itu, karena itu nilai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kesempatan kita untuk menelaah seberapa jauh sehingga kita apapun yang kita lakukan itu jangan sampai hanya isin ya dan seterusnya. Yang banyak itu biasanya kalimatnya sepele, kondangan ya. Wah ra enak nek ra kondangan, biyen iki tau rene masalah. Seakan-akan nyaur utang ya. Sudahlah belajar itu, kalau mau kondangan, kalau punya rezeki kondangan, kalau enggak ya sudah. Wah aku nek kondangan nih janus tak nak-nakke lho, biyen kan serene. Niatnya sudah eman-eman, sama-sama ngeluarkan, tapi niatnya kita campur hal-hal yang kurang pas, biarpun sekian persen itu masuk kepada Allah, tapi nyatanya kita masih ada kalimat seperti itu. Wah nek ra takziah ra enak ya dan seterusnya. Jadi kita murnikan, maka itu kita ya'buduna wala yusriku. Ini masih banyak yang kita lakukan. Nanti saya hari ini menyampaikan yang pokok hadis ini. Ya. Yang kedua adalah haknya ibad atau haknya hamba atas Allah, yaitu diberikan kesempatan kita kalau beribadah Allah yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa pada seseorang, Allah yu'adziba man la yusriku, orang yang tidak musyrik kepada Allah syai'an sedikit pun. Inilah kalau kita nggak musyrik, jaminannya bukan banyaknya ibadah. Misalkan saya maksud begini, Islam itu ditentukan ada 5 cabang, ya, ada 5 bunyal Islamu ala khamsin. 5 ini sudah kita tegakkan, syahadat antasyhadu la ilaha illallah wa aqimus shalah. Ini 2 ini tampaknya nggak bisa ditawar, harus kita lakukan. Tapi yang berikutnya mungkin ada penawaran dalam tanda bahwa ada 1 zakat jika kita nunggu punya. Kalau nggak punya, nggak ngelaksanakan, ya sudahlah. Oh nggak punya. Tapi kalau kita diberikan harta, jika kita itu lepas begitu saja, berapa hartanya? Tergantung memakna. Kemarin saya ikut tarjih di wilayah di yang Magelang, menentukan nisabnya itu mau ikut emas atau ikut perak. Ya. Sementara yang paling umum ikut emas. Kenapa ada ketentuan ikut perak? Padahal ikut perak itu misalkan 40.000. 40.000 kali misalkan 600 lah. Ya. 600 gram. Berapa itu? Misalkan 4 kali 6. Ya. Sedikit kan? 24 juta sudah wajib ikut tani setiap panen. Lah tergantung mana atau hati panjenengan mau ikut mana. Kemarin masih belum ada ketentuan, insya Allah dibahas. Masih banyak sepakat, masih kebiasaan emas saja, karena emas itu berdasarkan nilai mata uang. Ada yang membantah nilai mata uang kan di Arab, kalau di Indonesia rupiah gitu ya. Semuanya masih berharga gitu. Jadi belum ada ketentuan. Saya usulkan ada kepastian bahwa Sragen itu menggunakan perak, berani menggunakan perak, standar nisabnya. Cuman ada usulan di MUI,
bahwa zakat itu nisabnya emas tapi karatnya yang dikurangi, yaitu 14 karat. Loh, dalil 14 karat menjadi bantahan dari mana gitu ya. Nah, itu menjadi pembahasan yang panjang. Emas yang 85 gram itu apa 24 karat atau 14 karat? Karatnya siapa yang menentukan? Ini menjadi panjang. Kalau saya menyarankan punya rezeki, sisihkanlah yang wajib itu 2,5%. Berapa? Ya berapapun aja saya pikir tidak ada masalah. Punya hasil menjadi statusnya bukan zakat, statusnya infak katanya Ustadzul Ulama'i dari wilayah. Kalau ikrarnya zakat ya diterima saja zakat gitu ya. Karena mengkhususkan untuk pemahaman silahkan saja. Jadi 100.000 2,5% ya berarti 2.500. Mungkin demikian. 1.025.000. Untuk itu kalau pakai standar emas sekarang lumayan. Berapa itu? Yang hafal ibu-ibu. Kalau pakai 2,5 lumayan itu ya. Wah, berarti hartanya sekian juta baru zakat. Nah, terus ketakutan para penghimpun zakat. Kalau dipakai standar yang sekarang emas ini orang nggak pada zakat, karena gitu. Sehingga nanti penghimpunannya kecil gitu. Karena analisanya 300 triliun Indonesia itu yang kewajiban zakat berdasarkan hasilnya. Tapi yang baru itu hanya 15%. Jadi hanya sekian triliun. Basnas laporannya bersama tim yang lain atau Lajismu ya, itu mengatakan inilah satu hal yang memang harus diperuntukkan untuk harta. Berapapun harta jenengan, kalau saya masih sepakat dengan udahlah hasil itu daripada repot-repot, ambillah 2,5%, lainnya nanti baru dikatakan infak atau yang seharusnya. Itu ya suka-suka ya. Maka itu zakat silakan disampaikan yang amilnya biar enak. Amilnya sudah termanggung hanya 4 yang punya SK. 1 Basnas, 2 Lajismu, terus Lajis Jateng. Lainnya tidak boleh. Itu nanti masih belum saya usulkan ke Basnas, harus tertib. Biarlah nanti tidak sembarang orang narii zakat. Ya, maka itu kalau Basnas harus pakai seragam, harus dan seterusnya. Lajismu sama. Itu tidak boleh sembarang orang jadi penarik zakat. Untuk itulah ketertiban ini difahami oleh masyarakat. Kadang-kala masyarakat itu zakat dibagi-bagi sendiri, nanti terkenal gitu ya. Sampai ada kejadian meninggal dunia yang pada waktu lalu menjadi rame. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka itu 2 hal ini yang penting. Maka kita tahulah bahwa posisi yang yang ada, yaitu disingkat di sini fa inna haqqallah lal ibad ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Kita hati-hati bahwa ibadah kita harus kita murnikan betul karena Allah. Maka panjenengan para istri taat pada suami karena perintah Allah. Jangan karena hubungannya karena belanja. Belanja sedikit ketaatannya harus sedikit, tidak ada. Ya. Terus belanjanya banyak, ketaatannya banyak. Para suami sama, memberikan rezeki jika kan ini perintah Allah. Memberi anak juga begitu. Tidak ada kalimat sampai ora tak kaya duit arak dadi opo. Tidak ada. Ya. Jadi keikhlasan ini kita bantu dengan kalimat kita berdoa kepada Allah SWT. Sampai Rasulullah pesan di dalam selesai sholat, sampai ada kalimat jangan sampai lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika atau ibadatik. Enggak boleh sampai di dalam pendapat ulama, boleh dibaca di dalam rangkaian tasahud akhir untuk nambahi doa. Apa artinya? Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ini, bantulah aku ini, ala dzikrika, atas ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan syukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan baik ibadah kepada Engkau. Ini kan istimewa.
Masa kalimat itu aja kita lupakan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon pada Allah, ibadah kita menjadi baik memang karena bantuan Allah. Maka itu kita karena minta. Enggak bisa karena saking pinternya saya, enggak ada kepandaian apa-apa untuk kita. Ya. Kita kosong sebetulnya. Maka sering ayat itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Banyak ayat yang di akhir ayat biasanya begitu. Wallahu ya'lamu, Allah itu yang tahu. Wa antum ta'lamun, kamu itu yang tidak tahu. Maka itu ketentuan hukum Allah kita pakai. Inilah rangkaian. Maka di dalam hadis ini terakhir disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, afala ubasirun nas, apakah saya akan kabarkan kegembiraan ini untuk manusia yang lain? Qala lah, jawab Nabi pada waktu itu, jangan dulu. Nanti kalau enggak siap, itu orang lebih enak saja ibadah sedikit minta surga, sedikit minta surga, tanpa ada kelihatan ibadah karena Allah. Maka ada tingkat tinggi kita, jika kita ibadah karena ingin masuk surga, ikhlas enggak? Ini menjadi persoalan. Ya, ibadah kok masuk surga? Emangnya punya surga siapa? Untuk itulah ibadah karena Allah, urusan dimasukkan surga, urusan dimasukkan neraka itu kan urusan Allah. Maka kelas-kelas kita ini kira-kira berani kita mengatakan mesti masuk surga, mesti masuk neraka. Kamu itu biasanya orang lain di neraka-nerakakan, kita di surga-surgakan. Ikhlas saja, tapi insya Allah Allah tidak innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapapun yang menyebut ada kalimat tadi, ini kalimat yang istimewa ini, la yusriku, tidak musyrik, insya Allah la yu'adzibah, tidak akan disiksa. Maka persoalan kita bertanya, neraka itu adalah makhluk Allah. Jika ada kalimah Allah, maka beliau adalah tahu neraka ini tunduk banget, gitu ya. Surga juga makhluk Allah. Jika diperintahkan untuk itu sifat surga, senengnya bukan main kalau ada orang yang bertakwa meninggal dunia. Neraka seneng banget kalau ada orang kafir. Ini jatah lumayan. Karena apa? Waquduhan nasu wal hijaro. Saya lebih apa ya bahasanya, datang manusia yang kufur itu kan ya. Ini bahan bakar saya lebih apa namanya? Wah, terus sepeda motor ketambahan bahan bakar itu kan seneng. Neraka ketambahan ya. Jadi kan bahan bakarnya manusia dan batu. Bahasa Al-Quran seperti itu. Insya Allah kita kehati-hatian kita, hak Allah atas hambanya kita pahami betul, sehingga apa yang saya sampaikan hari ini menguatkan kembali. Jangan sampai nanti kita ibadah sedikit sudah karena orang lain. Yang kebiasaan-kebiasaan ini loh yang sangat ini. Ora penak ya ra takziah wong disusul tanggane wis gitu masalah ya. Sehingga ada orang sampai takziah itu saking randuine duit, itu amplop diwadahi amplop. Siapa yang pernah ngalami monggo, karena saya itu cerita terus seperti ini karena saya itu begitu terenyuhnya ada orang yang nggak punya uang sampai apa, sampai dengan posisi amplop itu ada di dalam amplop. Kok mesake to yo itu padahal nggak ada tuntunan itu, padahal mengkepinginnya hanya ngetok nek teko gitu ya, ketoke gembruduk karo kancane nyeblungi amplop jeburane. Ya sudahlah, doa saja yang terbaik karena ada hal yang memang kita miliki itu doa. Kalau punya rezeki bantulah, tidak ada penekanan untuk harus gitu ya. Berkondangan munamuni, wah berkondangan iki entek duite gitu ya. Wong kondangan telek bayi wae sedina 4. Ya, padahal 4 arek ngekeki berapa gitu ya. Padahal uangnya sudah wah wis sesuk masak opo gitu ya. Itulah panjenengan bisa ngatur yang terindah di dalam hidup ini sehingga semuanya berpahala. Untuk itu Nabi mempunyai hal yang memang indahnya luar biasa, sampai senyum saja sedekah karena memang punyanya itu senyum. Tapi uangnya banyak terus hanya senyum ya repot ini masalahnya. Sedekah kalau uangnya banyak kok senyum-senyum aja ya tidak dibutuhkan lah gitu ya.
Untuk itulah kita sampai orang yang terendah diberikan fasilitas untuk menjadi kebaikan yang luar biasa. Orang yang tertinggi diberikan. Maka itu Nabi sampai sahabat Bilal itu jatahnya juga surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita kebagianlah ke sana. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang perlu saya sampaikan hari ini, mengingat jamnya. Untuk itulah teruslah kita mengaji, jangan sampai kita ngaji hanya dengar saja, mudah-mudahan kita bisa baca. Saya pameri, memang saya sering gunakan ini sekarang karena biar tahu sumbernya ini, Qur'annya ini, kita latihan maknai. Kemudian kalau panjenengan misalkan ingin Al-Ibris misalkan, itu kita bisa baca, kita akan ketemu afa ghairallahi yabghuna walau aslama man fis samawati wal ardh aw karha wa ilaihi yurja'un. Apakah kita cari ya dinillah itu agama Allah, aturan Allah yabghuna ya. Kita cari walahu yabghuna, kita mencari itu walahu aslama, padahal hanya kepada Allah itu semua akan pasrah. Man fis samawati wal ardh, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, baik itu taatnya itu terpaksa atau taatnya senang. Jadi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya nek teng ngriku dipun maknani wa ilaihi lan marang Allah iku yurja'una, bakal den balekake sapa menungso ngoten ya. Kalau kita mau ngaji ini insyaallah silakan. Jadi namanya Al-Ibris itu kita gugah kembali, ana wong Jawa ning maca Jawa ra iso ya. Kenapa kok di mana ada pegon? Karena dulu penjajah itu tidak boleh mengartikan Quran. Maka wong Londo dihapusi nulis Jawa ning Arab. Maka ketemulah pegon. Sampai hari ini masih dipakai. Ya. Jadi Mbah Bisri nulis seperti ini itu karena dulu larangan menerjemahkan Al-Quran. Maka Londo dihapusi ini sama apa ghaira ana ta mongko ing liyane agamane gitu ya Allah gitu ya. Itu dibaca seperti ini. Kira-kira yang di masjid ini seneng ini siapa ini? Apa malah randuwe ning omah? Ya. Silakan aja beli banyak, per juz ada, per Quran atau 30 juz dibagi 3 juga ada, 10 juz, insya Allah menarik. Dan kalau memang ingin softnya, ya seperti inilah, ada softnya. Maaf bila ada yang salah. Mudah-mudahan saya hadir di hadapan panjenengan menambah semangat, khususnya memang saya sendiri. Hadirnya saya di sini untuk menambah tambahan nilai kebaikan untuk saya sendiri. Sumrambah panjenengan semua. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam, barangkali ada yang tanya, mengkritisi, menambah, saya persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, acara yang berikutnya sesi tanya jawab. Monggo Ibu, Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz masih dinanti, 1 termin, 2 jawaban saja, 2 pertanyaan kalau ada. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Katur Ustadz jazakallahu khairan hasira, terima kasih banyak. Katur bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sedekahipun, dedaharanipun, terus donatur unjukanipun, infakipun, mudah-mudahan akan menjadi amal yang terbaik, amal soleh, amal baik. Kami tidak bisa mencatat satu-satu siapa yang ngasih unjukan, siapa yang ngasih dedaharan. Biarlah Allah Subhanahu wa taala saja yang mencatatnya. Demikian yang kami sampaikan. Kita tutup. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.